masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini saya hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya ya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Edisi hari Jumat tanggal 13 September ya, bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Insan Mesra seperti biasanya di setiap hari Jumat itu kita hadir di acara dai dialog agama Islam. Mohon maaf Insan Mesra, suara saya sedikit terganggu ini. Dialog agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz yang selalu setia menemani kita 2 tahun terakhir ini, Pak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau ini adalah alumnus Binoria University Universitas Karachi, Pakistan. Selanjutnya beliau juga pernah belajar di pesantren Sirojul Muhlasin Payaman 2, Kerincin Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini bermazhab Syafi'i, pemilik sanad hadis Kutubus Sittah. Beliau juga pengajar kitab-kitab pesantren Kitab Kuning, Gundul atau fikih, hadis, tafsir, nahwu saraf, tauhid dan lain-lain. Beliau juga ini masuk anggota Dai KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Selanjutnya beliau adalah pembina Tahfiz Man 2 Parepare, anggota Ansor Kota Parepare dan Ketua Harian DMI Kelurahan Ujung Bulu. Nah, Insan Mesra, untuk materi kita hari ini karena kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah orang yang punya jabatan pangkat, titel, gelar tertinggi di dunia dan akhirat. Ya Ustadz ya. Insan Mesra, sekarang pukul 10.15 kita juga berharap mudah-mudahan Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan mengajak Insan Mesra untuk memperbanyak sholawat, apalagi hari ini adalah hari Jumat ya. Baik, kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah baik saja. Alhamdulillah ya. Dan itu pun harapan kita ke Insan Mesra semuanya. Dan Insan Mesra nantinya boleh gabung di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Silahkan Ustadz untuk materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada makhluk ataupun orang yang punya jabatan tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya pangkat tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya gelar tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya titel tertinggi di dunia dan di akhirat, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan yang mana orang pilihan tadi sudah disebutkan ya. Sebetulnya orang yang paling tinggi jabatan, titel, gelar, pangkat yang tertinggi di dunia dan di akhirat bukan kita prof, doktor atau apa sih Pak, yaitu melainkan Rasulullah SAW. Supaya kita tidak sombong ya. Kadang kita ketika sudah bergelar atau apa ya kadang-kadang ada mungkin entah lupa atau apa, merasa oh saya nah, itu jangan. Pokoknya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hakikatnya yang punya jabatan tertinggi, yang punya pangkat tertinggi, yang punya gelar tertinggi, yang punya titel tertinggi di dunia dan di akhirat, bukan di dunia saja bahkan di akhirat, itu Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat ya. Nabi selain Rasulullah SAW itu gelarnya alaihissalam, malaikat juga alaihissalam, keselamatan ke atas mereka. Terus setelah itu Rasulullah julukannya Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul.
kemudian sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi, seluruh para makhluk ini bersalawat kepada Nabi. Nah, setelah Nabi, gelar yang paling tertinggi setelah Nabi dan para sahabat, ya setelah Nabi dan para rasul, gelar yang tertinggi adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada para sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, pasti surga menanti mereka. Nah, itu gelar-gelar tertinggi. Kalau kita walaupun gelar sudah meninggal, ya udah almarhumah tetap gelarnya nanti dikesampingkan. Kalau mereka tetap bergelar walaupun ketika nama malaikat disebutkan alaihissalam, nama Nabi SAW disebutkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, nah dan seterusnya. Para sahabat disebut radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhum, itu ada doanya. Gitu. Insyaallah insan mesra dimanapun berada, karena kita sudah masuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pembahasannya seputar daripada kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kenapa harus ada maulid, maka dia seolah-olah Profesor Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki. Nah, ini salah satu kiblat para ulama-ulama Nusantara, kiblatnya ke sana. Pasti guru-gurunya ke sana, termasuk guru kami. Coba rata-rata kalau ditelusuri sanad itu urutan apa Indonesia itu ya. Runtutan daripada guru-guru di sanad itu intinya gini. Saya kepada siapa gurunya? Gurunya saya kepada siapa bergurunya? Gurunya terus nyampe kepada Rasulullah. Turunannya. Ya, turunannya itu. Kayak nasab gitu. Kalau nasab kan dari keturunan itu, keturunan kita nasabnya siapa saja, anak cucu kita siapa, kalau kita siapa ke sana. Nah, ini kalau kita belajar ilmu agama pun harus ada sanadnya sebetulnya. Kalau kita belajar coba mudah di Google, bisa di YouTube, di apa, tapi yang dikehendaki ilmu agama itu dari mana sanadnya? Jelas tidak. Maka di dalam kitab Sahih Muslim, syarahnya Sahih Muslim, itu Imam Ibnu Mubarak katakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka orang berbicara agama semau dia, sepemikiran dia. Padahal ada sanadnya itu. Ini guru kita kepada siapa, gurunya kepada siapa, gurunya kepada siapa. Nah, ini Profesor Dr. Said Alwi Al-Maliki ya, di Mekah. Itu madrasahnya sampai sekarang ada, Madrasah Salatiyah ya, dekat dengan Masjidil Haram. Nah, semua ulama Nusantara rata-rata kiblatnya ke sana, bergurunya ke sana juga. Itu beliau mengatakan kalau ada orang yang mengatakan kenapa harus ada maulid, berarti dia seolah-olah mengatakan kenapa harus ada Nabi Muhammad SAW, kenapa harus ada Rasulullah SAW. Nah, maulid itu hukumnya apa? Maulid itu sih bahasa Arab. Aulada yulidu ila dan mauladan fa maulidun. Maulid itu berarti yang dilahirkan. Maulud yang dilahirkannya. Maulid itu hari kelahirannya. Hari kelahiran bagaimana? Hari kelahiran kita ya terserah, nggak ada hukumnya. Ini mik gimana, ini air gimana hukumnya? Nggak ada hukumnya. Kan kalau dilemparkan kepada orang nggak ada salahnya. Orang dilempar ya kita dosa, hukumnya tolim. Ada orang di depan, oh ini air aqua kah, air merek apa? Kami nggak sebutkan mereknya, cuma air yang biasa ada kita lemparkan kepada orang. Dia tidak punya salah. Siapa yang berdosa? Saya. Karena udah dolim, hukumnya apa? Berarti hukumnya ke saya dolim. Hari kelahiran apa? Perbedaan antara maulud dengan maulid itu tadi? Maulid itu yang dilahirkan, maulid itu hari kelahiran. Yang dilahirkannya siapa? Nabi Muhammad. Hari kelahirannya apa? Maulid. Hari kelahirannya. Itu maulid yang dilahirkan Nabi Muhammad. Hati-hati kalau bicara dengan maulid, berarti yang dengan yang berbicara yang berhubungan, kalau berbicara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad jangan disalahkan ini. Maulid atau maulud. Berarti dia bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau secara historis, kalau secara ininya sejarahnya bagaimana sih itu? Memang siapa yang awal mula merayakan? Kalau milad sendiri sama? Milad ya hari kelahiran juga milad. Milad ya. Maulid sama? Iya sama. Milad. Itu siapa sih yang bergembira paling pertama kali bergembira kelahiran Nabi? Bahkan yang mengamalkan juga siapa? Inna awal mukhtalafina bimaulidihi huwa sahibul maulid. Nah, yaitu sungguhnya orang yang pertama kali bergembira terhadap kelahirannya, yaitu yang dilahirkannya tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW. Apa? Di dalam hadis Sahih Muslim lagi hadisnya. Apa? Yaitu lama suli an syami yaumil itsnaini. Ketika Rasulullah puasa hari Senin, ditanya. Kalau Rasulullah Nabi SAW menjawab, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, an syami yaumil itsnaini. Ya Rasul, kenapa engkau puasa?" Nabi menjawab, kalau Nabi SAW menjawab, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Hari ini
hari saya dilahirkan. Berarti Nabi bergembira terhadap kelahirannya. Beliau bergembiranya, syukurnya berpuasa. Jadi kalau ada orang yang maulid, ya maulid itu yang mengadakan maulid itu secara ininya bukan merayakan, beda ya dengan ulang tahun. Ulang tahun beda. Kalau ulang tahun itu happy birthday itu dan sejenis ditiup lilinnya apa semua. Ini enggak. Mereka itu di masjid kah ataupun di lapangan atau di mana mereka bergembira terhadap kelahiran yang mulia baginda Nabi SAW. Terserah mengekspresikan kegembiraannya, entah dengan pengajian, entah dengan doa bersama, entah dengan zikir, entah dengan apa, terserah. Yang penting secara hukum nggak boleh kalau bergembira itu dengan kemaksiatan. Main kartu kah, main apa kah yang kemaksiatan nggak boleh. Tapi itu. Ustaz, beda dengan perayaan hari ulang tahun. Biasanya kan begitu Ustaz. Anak-anak. Ulang tahun orangnya masih hidup. Orang tahun orangnya masih hidup, dia merayakan tepuk tangan dengan apa, dengan kue, dengan apa, kemudian ditiup lilinnya. Itu ulang tahun. Man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, itu barang siapa yang meniru satu kaum maka digolongkan dengan kaum tersebut. Maka kalau bagi yang mau ulang tahun, anak saya kemarin itu ulang tahun juga, ya biarkan kan, karena mungkin supaya ngundang juga. Kami beli kue ulang tahunnya, dikasih lilinnya juga, tapi tidak dinyalakan, tidak ditiup. Kan tidak sama dengan orang yang Yahudi Nasrani. Kalau seperti itu, yang terhukumi sama itu ditiup lilinnya, dibelah, di apa, dinyanyikan dengan itu. Tapi kalau beli kue ulang tahunnya silakan beli. Tapi tidak perlu ditiup. Kalau ditiup berarti menyamai. Nah, yang hukum yang enggak boleh itu menyamai. Dalam hadis riwayat Tirmidzi itu man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum maka akan digolongan kaum tersebut. Nah, yang lebih bagus lagi itu doa, kumpul bersama, doa syukuran, doa bersama, itu bagus. Tapi kalau mau ada kue ulang tahun silakan, nggak apa-apa. Kasih lilinnya tidak apa, tidak usah ditiup, tidak usah nyalakan, tidak usah tiup. Ada angka umurnya, tapi tidak usah tiup. Itu. Kemudian saya coba terima telepon yang masuk ini Ustaz. Halo. Ya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Handayani. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Hari Handayani. bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Apakah itu tidak memperbanyak zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak membikin sokok dengan telur baru dibarasanji? Yang mana bagusnya Ustaz? Atau bikin sokok dibarasanji? Itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya kan begini Ustaz, tradisi kita ini orang-orang Bugis biasanya kalau bulan Maulid begitu kita juga ingin memperingati, tapi dengan menurut Ibu Handayani tadi ini yang mana yang lebih baik, memperbanyak zikir di hari kelahiran atau untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah, atau buat sokok dan baca barasanji? Itu apa namanya, Bapak Ibu insan masyarakat dimanapun berada, kalau bergembira terhadap kelahiran Nabi itu berpahala semua. Ya, mau zikir kah, mau salawat kah, apalagi mau sedekah. Nah, itu di dalam kitab I'anatul Talibin ataupun Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Nah, itu faqad jaa fil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu, wa yaqulu bidzalika al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dini ad-Damsyiki, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada madonna bi abdi alladzi tula umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Ini seorang kafir tulen saja, yaitu Abu Lahab, maksudnya Abu Lahab kan, ya bertulen sudah dijamin masuk neraka, itu di dalam surat Al-Lahab ya. Itu Abu Lahab ini di setiap hari Senin dapat keringanan siksaannya. Gara-gara apa? Gara-gara ketika Nabi lahir kan masih sanak familinya, Abu Lahab kan itu masih sanak familinya, ponakannya atau apanya itu yang lupa. Nah, itu Abu Lahab memerdekakan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Karena dia bergembira di hari kelahiran Nabi, maka di setiap Senin siksaan Abu Lahab diringankan. Maka bagaimana lagi kita yang beriman kepada Nabi, sampai meninggal pun kita tetap beriman kepada Nabi, sudah pasti ya banyak pahalanya, keagungannya, seperti itu. Jadi
kita niatnya apa Bapak Ibu ketika bergembira? Ada orang bergembira itu dengan amalan, ada bergembira dengan bersolawat, ada bergembiranya itu dia dengan ngasih sedekah. Pasti mereka itu Bapak Ibu, mereka yang Ustaz tapi kan di sini bawa soko, bawa apa namanya, bawa telur enggak, iya. itu kan di Bugis. Kalau di Jawa makan makanan tiap daerah kan beda-beda. Di zaman Nabi nggak ada, ya memang nggak ada, tapi kan mereka bukti rasa kegembiraan. Coba kepada mereka tanyakan apa sih niatnya. Pasti niatnya mereka bersedekah karena di bulan Maulid, karena di bulan Rasulullah dilahirkan. Pasti mereka ada rasa gembiranya, bukan cuma mau ngasih-ngasih saja. Mereka niatnya bersedekah seperti itu. Boleh. Ada lagi ini Iya. Bapak Ibu? Jadi apapun yang dikerjakan sepanjang itu seperti Tidak. apa yang tidak melanggar, Iya, tidak melanggar tidak syariat. melanggar syariat, ya Ya boleh. boleh-boleh saja. Secara Ustaz, hukum. ya. Ya kalau bilang bid'ah, kalau secara bid'ah itu banyak sekali bid'ah. Coba bid'ah kan secara hukum, secara bahasa yang baru. Tapi yang dimaksud bid'ah secara syariat itu apa? Maka di zaman Nabi SAW, pokoknya fi zaman sahabat, fi zaman tabi'in, yang tidak ada di zaman sahabat, tidak ada zaman Nabi, tidak zaman sahabat, kemudian tabi'in, dan bertentangan dengan syariat, ya itu bid'ah. Tapi kalau yang selama tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak di zaman tabi'in, tapi bertentangan nggak dengan syariat itu, ya tidak apa-apa. Contohnya kita ini, ya ini nggak usah jauh-jauh. Ini apa namanya? Menuntut ilmu agama kan wajib. Hadisnya banyak, saya hafal juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya banyak. Nah itu menuntut agama itu wajib. Menuntut agama kan wajib, berarti ibadah. Ibadah kok tidak dengan cara Nabi? Iya. Apa cara Nabi? Langsung face to face, Langsung, iya. langsung mendatangi, bukan lewat YouTube, lewat FB, lewat apa. Ini kan bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Boleh saja seperti itu. Ya, ada pertanyaan ini Ustaz di Facebooknya kita. Dari Buatika, Assalamualaikum. Apa hukumnya kalau kita baca Yasin bagi orang yang meninggal di malam Jumat? Apakah orang meninggal mendapatkan pahala jika kita bacakan Yasin di malam Jumat itu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, baca Yasin bagi orang meninggal di malam Jumat, dan apakah orang meninggal mendapat pahala jika kita bacakan Yasin di malam Jumat? Jadi malam Jumat salah satu kesunahannya itu diantaranya perbanyak sholawat, baca surat Al-Kahfi. Kalau baca surat Al-Kahfi, orang siapa yang mampu panjang-panjang? Yeah. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah di setiap malam Jumat mengumpulkan jamaahnya. Supaya apa? Supaya intinya kumpul bareng, doa, ngaji bersama, doa bersama. Di situ juga ada yang bersedekah. Pasti ada orang yang ngasih makanan. Niatnya mereka pasti niatnya sedekah. Apalagi di malam Jumat Sayyidul Ayam, pemimpin daripada hari, raja daripada hari. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, pergantian hari itu ketika min ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari. Kalau hari Kamis, kemarin hari Kamis, sudah terbenamnya matahari, berarti sudah masuk malam Jumat. Sedekah Jumat sudah terpenuhi, sedekah Jumat sudah mulai bisa. Kemudian Jumat berkah sudah mulai bisa. Itu mereka-mereka yang ngasih makanan ke masjid, itu berpahala. Nah, itu maksudnya para ulama itu mengumpulkannya malam Jumat supaya orang itu kumpul. Kalau bisa itu tiap hari. Cuma siapa yang mampu tiap hari? Kecuali orang yang giat ke masjid. Makanya orang ulama sunnah jamaah itu memudahkan. Oh, kalau dikumpulkan ini bagus sekali. Supaya orang Islam itu kumpul, ngaji, doa bersama. Dan setelah ngaji kadang-kadang mereka kan berpikir juga, ngomong tentang agama ini bagaimana ya, perkembangan Islam di tempat kita, di masjid pengajiannya bagaimana, TPA-nya gimana. Akhirnya lama-kelamaan mereka terpancing juga bagaimana supaya Islam berkembang di tempat tersebut. Itu tujuan pada intinya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita baca Yasin kepada orang meninggal? Boleh saja dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'inya sendiri tidak mengatakan tidak sampai, tapi sebagian mazhab yang lain diniatkan pahalanya sampai. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Yang penting jangan sampai menyalahkan yang yang memakai, membolehkan. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan syarat, boleh saja. Ya, kita lanjutkan kembali Ustaz. Ya, kemudian insan mesra dimanapun berada, ini kelahiran Nabi itu berbeda dengan kita, Pak Ibu ya. Jadi kelahiran Nabi, kalau kita lahir itu kita lahir keluarnya apa? Darah. Kemudian ketika lahir, keluarnya itu dari jalan keluar masuknya rahim ibu kita.
Iya. Lahir ya, keluar masuknya itu. Tapi kalau Nabi SAW paukol ana tahta surah, di bawah pusar, di atas kemaluan, maaf. Nah itu Rasulullah bagaimana? Tapi bukan disesar ya, kalau zaman sekarang mungkin disesar seperti itu. Tapi itu Rasul kekuasaannya Allah. Bahkan Rasulullah ketika lahir itu Barazan sallallahu alaihi wasallam wadiyan yadaihi ala ardi rafian ra'sahu ila samai. Nah itu Rasulullah ketika lahir sudah pandai meletakkan kedua belah tangannya di permukaan bumi dan mengangkat kepalanya ke arah langit. Nah, berarti Rasulullah ketika lahir itu tangannya sudah kayak gini. Kepalanya mengarah ke langit dan yang keluar idaul nuro ila syamsi, cahaya memancar ke langit. Kalau kita keluarnya darah, Rasulullah keluarnya cahaya ke arah langit. Nah, itu Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis juga Bapak Ibu ataupun di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid berapa ini? Jilid 2 ya, bab setelah hijrah Nabi, berarti menjelang kelahiran Nabi nih. Setelah kelahiran Nabi itu bab tentang kelahiran Nabi. Itu dari hadisnya dari Sayyidina Anas, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, min karomati 'alallahi anni wulidtu maktunan, termasuk kemuliaanku, termasuk keistimewaanku dari Allah Subhanahu wa taala, saya dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Sudah terkhitan, tidak ada tali ari-arinya, sudah terputus, pusarnya sudah jadi. Nah, ini Rasulullah SAW yang mulia, beda. Nah, seperti itu kelahirannya. Jangankan sifatnya, jangankan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama yang sempurna, menyelamatkan dunia dan akhirat seluruh umatnya. Jangankan yang dibawanya, akhlaknya saja, akhlaknya mulia. Jangankan akhlaknya, postur tubuhnya yang paling indah, postur tubuh Nabi SAW. Kalau kita baca Bapak Ibu di Sirah Nabawiyah, Surah Nabawi itu adalah kumpulan tentang sejarah Nabi SAW, ataupun di dalam Syama'il At-Tirmidhiyah tentang postur tubuh Nabi itu dibahas semua di situ, digambarkan. Nabi itu rambutnya tidak ikal, tidak lurus, pokoknya seperti itu keindahannya. Mata yang paling indah mata Rasulullah, rambut yang paling indah rambut Rasulullah, telinga yang paling indah telinga Rasulullah, sempurna. Ya, bahkan kalau di syairnya itu Zaid bin Thabit kalau tidak salah, pensyairnya Rasulullah. Nah itu ala ajmala min kalam taruqat nu'aini wa ahsanu min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Ala ajmala lam taruqat, belum pernah satu mata pun, belum pernah seorang pun melihat orang yang gagah, tampan, rupawan, indah melainkan kalau ya Rasulullah. Dan belum pernah di permukaan bumi ini seorang wanita pun melahirkan orang yang tampan, gagah, rupawan, indah, sempurna melainkan engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terbebas dari cacat, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Kalau kita insan mesra dimanapun berada, sekalipun artis ya, andaikan siapa tahu ada ya. Contoh saja, andaikan Anjasmara, kelihatan ganteng kan itu Anjasmara, ataupun siapa yang sekarang Cristiano Ronaldo yang suka bola, ataupun siapa, pasti mungkin ada cacatnya, entah di kepalanya bekas terjatuh dulunya ketika kecil, ataupun di pantatnya mungkin bekas gatal-gatal dulu, kita juga bekas tersandung atau apa, jadi ada bekasnya di sini apa, kita bekas kena tembok, ada bekasnya seperti kami juga, kami jerawat juga ada bekas. Nah itu Rasulullah sama sekali tidak ada aibnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau terbebas dari aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau ya Rasulullah, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu, semaumu sendiri. Ini Rasulullah. Jadi kalau kita bisa menciptakan sendiri, pasti kita juga akan yang sempurna. Nah itu Rasulullah seolah-olah seperti itu, sempurna. Jangankan agamanya, jangankan yang dibawa, agama sempurna, akhlaknya, postur tubuhnya, akhlaknya, apalagi jangankan akhlaknya, namanya saja, jangankan namanya, kelahirannya saja, kelahiran Rasulullah mulia seperti itu, beda dengan kita. Sehingga dalam hadis, dalam syair itu, Muhammadun basyarun walaisal kal basyar, Nabi Muhammad ini manusia, tapi bukan manusia seperti manusia biasa. Berarti apa keindahannya? Kalau kita seperti kerikil, kalau Rasulullah seperti intan permata, beda itu Rasulullah seperti. Ustadz, ada yang bertanya begini, kenapa kan kelahiran Rasulullah itu 12 Rabiul Awal disebut dengan tahun gajah. Ya.
Apa sebabnya kira-kira disebut sebagai tahun gajah? Karena pada waktu itu peperangan. Ini pertanyaan yang Iya, karena waktu itu peperangan di Yaum Amil Fil pada tahun gajah. Waktu itu tentara Abraha kan masih di dalam masa tahunnya itu. Tentara Abraha bertentara dengan menggunakan gajah-gajah. Maka dinamakan tahun Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Tahun gajah pada waktu itu. Ya, saya baca dulu nih Ustaz. Ya. Yang gabung di Facebook. Ibu Hajirana Umar, terima kasih mendengarkan Radio Mesra ya. Izin monitor Pak Ustadz. Ya, silahkan Ki monitor. Kalau dia mau dipertanyakan silahkan. Kemudian ada Pak Saripudin ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahan. Ini di luar tema. Syarat menggabungkan pelaksanaan 2 waktu sholat wajib dilaksanakan di satu waktu, yaitu jarak perjalanan 80 km. Bagaimana jika alasannya bukan dalam perjalanan, tapi ketika misalnya ada pesta perkawinan atau rapat, takut asar nanti terlewatkan, maka asar dilaksanakan waktu duhur atau isya dilaksanakan waktu maghrib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Syarifuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita sapa dulu Pak D. Suwarno di Perumnas ya. Blok H ya, di dekat Masjid Albir yang selalu mendengarkan. Ya Bapak Syarifuddin, tentang pencerahan syarat di luar tema. Syarat menggabungkan pelaksanaan 2 waktu sholat wajib dilaksanakan di satu waktu, yaitu jarak perjalanan 80 km. Iya betul. Jadi salah satu syarat menggabungkan 2 waktu sholat di satu waktu, itu perjalanannya minimal 80 km. Nah, bagaimana jika alasannya bukan dalam perjalanan? Tapi boleh alasannya bukan di dalam perjalanan. Contohnya ay nazil matori, seperti halnya turun hujan yang sangat deras sekali, maka digabungkan boleh. Nah, kita bolak-baliknya susah. Tapi kalau kita kan sekarang walaupun hujan deras, tidak ada badainya, tidak ada yang petirnya, dan mestinya dekat-dekat. Sekarang ada payung, ada jas, boleh. Zaman dulu belum ada payung, belum ada jas, belum ada apa, mesti jauh-jauh. Maka karena ketika hujan deras seperti itu, boleh digabungkan salatnya. Nah, kemudian kalau alasannya yang lain perkawinan kan itu bisa setiap ketika pas waktu sholat dia sholat. Minta izin minimal Kalau misalkan lagi seperti rapat itu. ya. Seperti itu. Ini kan kita rapat juga sebetulnya. Apalagi itu kan mau rapat ke mau apa kalau dalam agama ya. Karena itu kalau bahasa ininya, tidak ada panggilan yang paling penting, tidak ada pesan yang paling penting selain seruan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makanya itu ketika azan itu Allahu Akbar, Allah maksudnya itu Allah yang Maha Besar. Selain Allah berarti kecil semua. Kita punya harta 1 miliar ke perusahaan banyak ataupun apa, kegiatan apapun, kecil semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allahu Akbar berarti agungkan Allah, besarkan Allah, penuhi Allah duluan. Maka ketika azan, bahkan ketika sholat pun yang pertama kali kita ucapkan apa itu? Allah Akbar. Ketika takbiratul ihram, Allah Akbar. Maksudnya apa? Dunia kecil, jangan diingat. Dunia apapun itu, perusahaan kamu kah, harta kamu kah, walaupun triliunan, walaupun miliaran, apapun kamu punya apa, kecil semua. Yang besar Allah Subhanahu wa taala. Ketika angkat takbir, Allahu Akbar. Itu bagaimana solusinya? Kalau seperti itu kan, itu pertanyaannya ketika ada perkawinan Atau rapat dan sejenisnya. Itu perkawinan ya atau rapat? Iya. Kan bisa minta izin kepada yang lain. Syukur-syukur kalau kita jadi ininya pematerinya ataupun bosnya, kita ini dulu ngasih tahu kepada yang lain. Sholat dulu berjamaah di sini, lebih bagus lagi. Berjamaah di tempat rapat, bagus lagi. Kalau umpama mestinya jauh, takutnya lama, nanti alasannya ini padahal sholatnya sebentar tapi kesana kemari yang banyak, yang lama, makanya bagus lagi diadakan di situ, lebih berkah lagi pasti. Tunaikan, dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Iya. Nah, apalagi kalau yang kewajiban nanti harus didahulukan kan. Kalau rapat bisa panjang itu. Kalau sholat itu cuma 5 menit nggak ada salahnya ini sampai mana tadi pembahasannya, agendanya sampai ini. Diingat lagi. Kita sholat dulu sebentar. Itu udah selesai. Memang berat itu semua orang. Cuma kalau kita mau lakukan, itu pahala besar nanti di akhirat. Saya jadi saksi itu. Apalagi kalau kita bisa mengajak kepada yang lain, sholat dulu. Seperti itu. Sama seperti ini perkawinan juga, kalau bisa izin.
Ya. Ataupun gini, bagi yang pengantin udah make up Ustadz bagaimana? Makanya sebelum make up Wudhu dulu. wudhu dulu. Nah, terus pakai tangan, kaos tangan. Kan ada kaos tangan yang tipis, Iya. kayak kain tapi tipis. Kan kalau kaos tangan walaupun salaman dengan lawan jenis tidak apa-apa karena ada penghalangnya. Penghalang, iya. Nah, ada penghalangnya. Nah, kalau cipika-cipiki sama perempuan boleh, tapi kalau lawan jenis ya berarti batal. Iya. Itu seperti itu kan, bisa disiasati. Nah, wudhu dulu baru dandan atau apa dan sejenisnya. Yang penting tidak batal. Nanti pas sholat dalam keadaan berpakaian seperti itu boleh, dalam keadaan pengantin boleh karena sebelumnya sudah wudhu dulu. Jadi ada solusinya Ustadz ya. Iya, ada solusinya. Selanjutnya terima kasih untuk Pak Syarifudin. Saya rasa jawaban Ustadz ini sudah jelas sekali ya, bahwa kalau misalkan dengan alasan perkawinan atau asar, ya sholatnya nggak boleh ditinggal, atau mau diqada bagaimana nggak boleh ya. Kalau rapat ya nggak ada salahnya kita izin dulu ya untuk sementara. Karena apalagi kalau waktu sholatnya itu kan tidak sampai 10 menit kali Ustadz ya. Iya. Selanjutnya Ibu Haji Rana mohon pencerahan Pak Ustadz, bagaimana caranya kita mengetahui harta kita atau rezeki yang kita peroleh itu berkah. Kalau masalah berkah, Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala berkah. Tapi secara zahirnya, kalau berkah diantaranya cukup. Terus berkah itu dipakai dengan yang baik-baik, bukan dipakai untuk yang haram-haram. Berarti berkah, walaupun habis tapi habisnya untuk kebaikan. Ngasih orang kah, untuk anaknya, walaupun anaknya pengen itu dituruti semua, pengen ini dituruti semua. Itu termasuk berkah juga kan, untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Seorang anak kecil kan kebutuhannya mainan, walaupun dibelikan mainan, daripada nanti ambil mainannya anak orang atau apa, kan itu galing, udah kasih aja beli mainan, nggak apa-apa. Yang selagi untuk kebaikan kan, selagi untuk yang betul-betul diperbolehkan dalam agama. Jadi kalau umpama harta kita dibagi habisnya pun untuk kebaikan, ya berarti berkah. Walaupun andaikan secara zahirnya, kenapa cepat habis itu? Gajiannya apa sebenarnya? Berkah tidak berkah? Berkah tidak berkah itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau secara zahir, yang penting digunakan kebaikan pasti berkah. Apalagi kalau dikasih kepada orang yang baik kah, ataupun yang membutuhkan kah, dan sejenisnya, ataupun dalam perkara agama, itu pasti udah berkah. Walaupun kelihatannya habis, tapi tabungan dia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Ustadz, kalau misalkan yang kita lihat ini sedikit tapi kok selalu merasa cukup. Nah, itu termasuk berkah juga. Karena berkah itu ya kalau merasa cukup karena itu, maka berkah juga termasuk. Juga, ya. Dan juga kalau memang dia cukup juga, ada harta banyak, gajian langsung gajinya 5 juta. Berapa hari habis, tapi habisnya untuk yang baik-baik, berkah juga. Baik. Yang kalau dihabiskannya untuk judi, habiskannya berarti enggak berkah. Dihabiskannya untuk yang haram-haram, tidak berkah itu. Iya, kita lanjut lagi Ustaz. Ya. Dan insan masalah dimanapun berada, nah ini Rasulullah ketika dilahirkan seperti itu, namanya saja, jangankan kelahirannya, nama Rasulullah itu mulia. Sudah sering kita utarakan ya di pengajian ataupun apa, tidak apa-apa kita ulangi lagi, nama Rasulullah itu mulia. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, diturunkan ke dunia, maka dalam satu riwayat menangis 40 tahun, dalam satu riwayat menangis 40.000 tahun sambil melantunkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu kemudian berwasilah kepada nama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, wahai sembahanku, demi kemuliaan nama Nabimu Muhammad SAW, ampunilah kesalahan saya. Maka spontanitas Allah menjawab, wahai Adam, kenapa engkau tahu nama Nabi Muhammad SAW? Padahal orangnya belum saya ciptakan. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wahai sembahanku, ketika engkau menciptakan saya melihat di arsy engkau nama yang bersandingan dengan nama engkau, yaitu Muhammad SAW. Di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu juga saya berkeyakinan itu bukan orang sembarangan, itu orang pilihan, itu Nabi pilihan, Rasul pilihan. Maka Nabi Adam diampuni. Jangankan di arsy-nya, itu Bapak Ibu, surga ada 8 pintu surga. Di semua pintu-pintu surga tertulis nama Nabi kita Nabi Muhammad bersandingan dengan nama Allah. Di semua pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulia namanya saja. Bahkan di kaligrafi Islam, di masjid, di rumah, nama yang bersandingan dengan nama Allah, nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu, ininya apa namanya? Namanya. Jangankan namanya, kelahirannya tadi sudah disinggung sedikit. Jangankan kelahirannya, akhlaknya. Kita contohkan saja akhlaknya sedikit ya, karena waktu sedikit lagi. Akhlaknya Rasulullah
suatu ketika, ya, jangankan ketika sudah besar, ketika masih kecil bayi ini kan disusui. Ini kalau kita bacakan semua kelamaan, itu artinya saja Rasulullah ketika disusui yang oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, kan sebelumnya Ibunda Suwaibah budaknya Abu Lahab menyusui juga. Setelah berapa lama itu, berapa hari, kemudian disusui lagi oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah yang kanan. Maaf, yaitu teta yang kanan disusui. Tapi ketika dialihkan kepada yang kiri, Rasulullah tidak mau, padahal masih kecil. Apa maksudnya? Pak, karena memang sengaja sebetulnya itu Ibunda Halimatus Sa'diyah memang sengaja yang kiri itu untuk anaknya kandung sendiri, anak sendirinya, anak kandungnya. Ini Rasulullah dipindahkan kepada yang kiri, tidak mau apa? Ini ulama mengatakan, menggambarkan kepada kita Rasulullah masih bayi pun tidak mau makan hak orang lain. Nah, itu Rasulullah mulia. Masih kecil aja seperti itu, tidak mau makan hak orang lain. Kalau lagi sudah besar. Salah satu akhlaknya juga ketika Rasulullah mau tahajud ini. Mau tahajud, maka Rasulullah tidak pakai sandal. Maka Sayyidatina Aisyah matanya terbuka, terbelalak, terbuka melihat. Maka langsung bertanya, ya Rasulullah, tatahajjud, ya Rasulullah, apakah engkau mau tahajud? Apakah engkau mau salat malam? Naam, iya. Wahai Humairah, iya Humairah, memang saya mau salat tahajud. Humairah itu panggilan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha karena pipi kemerah-merahan. Nah, itu panggilannya. Ini mengajarkan kepada kita para lelaki, para suami, memanggil kepada istri itu dengan panggilan-panggilan yang sayang, panggilan yang indah, panggilan yang cantik, cintaku kah, sayangku kah, atau apa, pujaan hatiku, dengan panggilan yang baik. Ini Rasulullah, iya memang saya mau tahajud, ya Umairah, wahai pipi kemerah-merahan, wahai istriku. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, menjawab lagi, bertanya, lima dalam tana'al, kenapa engkau tidak pakai sendal? Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, wahai Humairah, pipi yang kemerah-merahan, wahai istriku, kenapa saya tidak pakai sendal? Karena tadi engkau sedang tidur. Kalau saya pakai sendal, takut bunyi gesekan sendal saya membangunkan engkau yang sedang istirahat. Ini Rasulullah betapa mulianya. Rasulullah tidak mau mengganggu istrinya yang sedang tidur. Padahal boleh saja. Ada dua pertanyaan lagi di Facebook, saya baca ya. Pertama kembali dari Pak Saripudin ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahan. Di sujud terakhir sangat dianjurkan berdoa, terutama pada sholat subuh. Bagaimana jika kita membaca doa belum selesai sementara imamnya sudah tahiyat sampai salam? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarifuddin, terima kasih pertanyaannya. Ya, karena banyak sering terjadi juga di masyarakat, ini membantu juga. Itu di sujud terakhir, sunnahnya kan kita sujud terakhir itu memang dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa, termasuk Rasulullah kan di sujud terakhir. Membanyak doanya apa? Kalau pakai bahasa Arab boleh diucapkan, dilafazkan. Tapi kalau tidak pakai bahasa Arab, di dalam hati. Kemudian bagaimana jika kita membaca doa belum selesai sementara imam sudah tahiyat sampai salam? Kalau kita kan doanya apa sih? Kalau doanya yang cukup aja yang sekiranya, yang singkat-singkat. Aku takut kalau umpama kalau umpama kita masih sujud terus, imam sudah salam, takut yang lain beranggapan aneh. Dan juga kan secara hukum yang kalau umpama imam sudah salam, kalau kita berjamaah, bagusnya itu mengiring-iringi. Kalau imam sudah salam, nah kita segera juga, kalau mau agak belakangan tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kalau ketika masih durasi sholat itu kan, kalau tertinggal 3 rukun maka membatalkan. Tapi karena ini akhir kan tidak. Kalau 3 rukun contohnya, kita berdiri, imam sudah ruku, ini satu rukun. Kita masih berdiri, sami Allahu liman hamidah, itidal, 2, Allahu Akbar, sujud, 3. Kita masih berdiri. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, kalau kita masih berdiri terus, batal sholat kita. Sudah tertinggal 3 rukun. Tapi kalau ini kan salam sudah selesai sholatnya. Kalau sudah selesai, ya memang walaupun lama tidak apa-apa. Cuma nanti takut menimbulkan orang-orang keanehan. Nah, bertanya-tanya juga. Lebih baik apa? Lebih bagusnya? Ya memang tidak apa-apa doanya lama. Cuma lebih bagus mengiring-iringi imam. Maksudnya imam salam, segera kita pun segera salam. Doanya yang singkat apa? Andaikan hajat kita apa? Sebutkan hajatnya apa saja, A, B, C, D, udah. Ataupun kita ditulis
di kertas kah ataupun di dalam hati atau apa, ya Allah, Engkau maha tahu hajat-hajat saya, keinginan saya, apa semuanya itu, ya Allah Engkau kabulkanlah. Udah, pasti Allah juga maha tahu. Pasti ini sama seperti ada teman kami haji ataupun umroh, kan banyak permintaannya, tapi dia tulis dulu, tulis di kertas, ada tambahan lagi tulis kertas. Ketika doa dia, ya Allah, apa yang saya tulis, ya Allah, saya minta apa yang Engkau tulis, apa yang saya tulis tidak bisa diutarakan. Yang jelas Engkau maha tahu, yang jelas Engkau mau tahu keinginan kami semuanya. Apalagi kecuali sholat sendiri ya, kalau sholat sendiri kan tidak ada yang lihat. Karena kalau berjamaah nggak enaknya itu makmum yang lain malah nanti memperbincangkan itu apa nih, takut aliran atau apa. Betul. Seperti itu dan sejenisnya. Iya, selanjutnya terima kasih untuk Pak Saripudin pertanyaan yang kedua. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Nur Hadi bin Nasir di Gorontalo ini Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan tentang tahlilan di kuburan dan di rumah. Ya. Soalnya banyak yang berpendapat berbeda. Ada yang membid'ahkan dan ada juga yang membolehkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan dengan tahlil dan di kuburan dan di rumah sama Bapak Ibu. Tahlilan di kuburan, di rumah, di pohon boleh semua. Yang tidak boleh itu baca tahlil, kan artinya la ilaha illallah, ataupun baca zikir apa dan sejenisnya. Kalau baca di WC nggak boleh, kecuali dalam hati. Nah, mau dimanapun boleh semuanya. Kalau dibilang bid'ah Bapak Ibu, banyak sekali bid'ah. Makanya bid'ah itu apa sih artinya? Harus dipahami, bid'ah itu secara bahasa yang baru, berarti yang baru, apapun yang baru bid'ah. Nah, Mau motor, mau apa, semua bid'ah. Ini karena konteksnya secara bahasa dulu. Bid'ah itu sesuatu yang baru, apapun itu baru, maka bid'ah. Ini radio bid'ah, apa YouTube apa semua bid'ah, karena baru kan. Tapi yang dimaksud dalam syariat apa bid'ah itu? Nah, itu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak diperintahkan Nabi, di zaman sahabat tidak ada, dilakukan, di zaman tabi'in tidak ada, dilakukan. Tapi kalau tidak melanggar syariat, maka ini pun boleh. Ya, di mana dalilnya itu? Di dalam kitab Mishkatul Masabi ataupun dalam kitab Mirqatul Mafati ataupun dalam kitab Haithus Sahabah bab tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu boleh. Bid'ah yang baik yang tidak melanggar syariat boleh. Yang penting berlandaskan agama. Maksudnya tidak menyimpang daripada agama, maka boleh. Ya enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, Pak Nur Hadi bin Nasir. Ini kan kita sedang mungkin live kah atau tidak ini? Kalau live berarti ini kan kita sedang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama kan wajib ibadah. Kok ibadah, kok kewajiban tidak dengan cara Nabi? Cara Nabi apa? Dulu nutut ilmu itu Nabi dan para sahabat face to face, langsung. Nah ini kan kita pakai ini, berarti apa? Ini bid'ah juga, tapi bid'ah yang baik, yang boleh, yang hasanah. Kalau kita bicara bid'ah banyak sekali. Contohnya bahkan ada bid'ah mubah juga. Bid'ah itu secara global dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Hasanah itu yang baik, tidak melanggar syariat. Dolalah itu yang melanggar syariat, tidak boleh diikuti. Yang hasanah itu dibagi lagi, ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, ya, bid'ah makruh dan sejenisnya. Contohnya apa bid'ah wajib? Al-Quran di zaman Nabi tidak merintahkan membukukan, tidak merintahkan menjilidkan. Tapi dijilidkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, diusulkan oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Nah, kemudian di zamannya Sayyidina Khalifah Sayyidina Utsman juga dibukukan lagi besar-besaran namanya. Maka di dalam Al-Quran tertulis Rathmul Utsmani dan seterusnya. Ini pun Al-Quran bid'ah, tapi bid'ah wajib. Kenapa bid'ah wajib? Bid'ah kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan, tidak merintahkan untuk menjilidkan, membukukan. Kemudian bid'ah wajib maksudnya apa? Karena untuk menjaga eksisan daripada kalamullah. Dari kalau tidak dibukukan, para hafiz Al-Quran dulu masih banyak berperang, banyak yang berguguran, sehingga dibukukan, dikumpulkan di pelepah-pelepah kurma, di daun-daun, di bebatuan, supaya Al-Quran terkumpul. Bid'ah sunnah, bid'ah mubah contohnya, ini sedikit lagi. Bid'ah mubah itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Makan minum ibadah bukan? Makan minum Ibadah. Mana dalilnya? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. La yashrabana ahadukum qa'iman, dalam hadis sahih Muslim, sahih Bukhari. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Janganlah kalian makan minum dengan tangan kiri, karena tangan kiri makan minumnya setan. Tapi kita dengan tangan kanan, berarti makan minum pun ibadah. Kita makan minumnya cara Nabi enggak? Pakai botol. Nah, ini pakai gelas. Kemudian minum kita makan Nabi, makannya pakai 3 jari, kurma, roti farid yang disobek itu sama kuah apa.
kita makannya 5 jari, kadang pakai sendok, kadang pakai sumpit, mie, ayam atau apa dan sejenisnya. Lauknya lebih daripada satu. Nabi dalam satu riwayat Rasulullah nggak pernah makannya lauknya lebih dari satu ataupun lebih dari 2. Makanya 3 jari. Kita makannya berbeda dengan Nabi. Makan kan ibadah, tapi kok tidak ikut dengan cara Nabi? Berarti makannya kita pun bid'ah, tapi bid'ah mubah, boleh-boleh saja. Mau dilakukan seperti itu tidak, mau lauknya coto, konro, macam-macam, boleh semuanya. Jadi intinya tadi nih Ustadz, mau tahlilan di atas kuburan atau di rumah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Nah, kan itu kan Yang jadi masalah kalau tahlilannya dalam WC. WC pun boleh kalau di dalam hati. Di dalam hati. Nah, Oh iya. Tahlil kan perkumpulan daripada, kalau secara bahasa itu halala yuhalilu tahlilan, tahlilatan, tahlalan, tihlalan dan seterusnya. Itu dalam ilmu nahwu sorofnya. Kalau bahasa formalnya gramatikal ilmu tata bahasa Arab. Itu kan tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Tapi dalam isinya tahlilan ada baca sholawat, ada baca tasbih, takbir, apa semua doa bersama. Kan itu melanggar nggak dalam syariat? Tidak. Mengirimkan doanya. Terus yang ngasih makanan keluarganya pasti niatnya untuk pahalanya ditujukan kepada dia. Tidak ada yang melanggar syariat. Nah, tidak ada. Gitu. Jawaban untuk Pak Nur Hadi bin Nasir sepertinya lengkap sekali nih. Jadi kalau misalkan mau tahlilan di atas kuburan ya silahkan, di rumah juga silahkan. Ya, karena itu tahlilan kan zikir ya. Iya. Ustaz ya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan ya biarkan aja, karena mereka kan nggak tahu. Orang nggak tahu ya bagaimana mau dikasih tahu juga nggak mau. Contohnya itu orang dia tahunya obat sakit kepala bodrek saja, dikasih paramek nggak mau, pokoknya bodrek yang betul. Dikasih maksadin, oskaran nggak mau, padahal betul. Kalau dalilnya Maulid merayakan enggak, Nabi bergembiranya dengan berpuasa saja, yang lain enggak. Kalau kita umat kita sekarang ada yang bergembira dengan bawa soko, bawa telur, ya silahkan. Di daerah kami nggak bawa itu, daerah kami makan bersama. Di daerah sini karena kebiasaannya bawa soko dan telur, ya nggak apa-apa. Kan mereka dalam rangka bergembira terhadap kelahiran, nggak ada yang salah. Kecuali bawa soko sama telurnya, oh ini demi sesembahan saya, demi sesembahan ini, roh ini apa, itu yang nggak boleh, syirik seperti itu kan mereka bergembira. Ya Ustaz, sepertinya kita sudah mentok lagi nih waktunya. Kita sudah di pukul 10.59 menit. Untuk hari Jumat mendatang Ustadz, apakah pembahasan kita masih dilanjut? Terserah, kalau umpama tidak pun tidak apa-apa. Artinya kalau misalkan memang kalau belum selesai ini ya tidak apa-apa, kita lanjutkan kembali minggu depan, mengingat kita masih di bulan kelahiran Ustadz. Nggak ada salahnya dilanjutkan lagi Ustadz ya. Insya Allah nanti kalau memang perlu dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau tidak, lanjutkan ke seputar bab. Jadi kalau enggak mungkin bisa juga dilanjutkan perihal tentang peristiwa kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang boleh kita bagi kita mumpung ini di bulan Maulid, ya udah kita perdengarkan ceramah-ceramah tentang sejarah Nabi. Kalau kita baca Quran pasti tidak bosan walaupun sering dibaca. Apalagi sejarah Nabi juga, itulah hebatnya. Sejarah Nabi pasti kita akan menambah cinta. Iya. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah berpartisipasi di acara ini, baik melalui telepon tadi juga melalui Facebook. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kita. Untuk Pak Ustadz juga terima kasih untuk kepada Pak Deswarno juga tadi telepon lewat sini, mungkin tidak tahu ya. Awami bisa disebutkan supaya telepon ke sini, supaya teleponnya langsung ke radio. Tadi telepon ke saya mungkin mau bertanya Pak Deswarno, cuma mungkin tahunya karena nomor saya. Oh begitu. Nomor ininya apa Mi? 0853 Pak Deswarno 0853 9535 0907 Pak Deswarno di Albir. Kalau mau telepon ke nomor itu Pak Ade ya. Karena kalau mau telepon pakai ke nomor kami langsung nggak masuk, kayak Ustaz. Masuk sih, cuma bagaimana kan nanti ininya. Bagusnya bisa diulangi lagi? Bisa menelpon langsung Pak Deswarno. Kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan di acara ini, silahkan menelpon ke 0853 9535 0907. Itu nomor kami, nomor Radio Mesra yang bisa dipergunakan untuk menelpon kemari ya. Dan Insan Mesra, sekali lagi terima kasih semuanya atas partisipasinya. Insya Allah Jumat berikut kalau tidak ada halangan, tidak ada ral melintang, tentu kita balik lagi menemani Insan Mesra semuanya di acara dan jam sama.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.